Semangat. Yes. Kita sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengatakan datanglah kebaikan dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin.
Pribadi yang mengenal hati, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami buka bibir kami Tuhan, doa tibakan kami keadaan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, percaya Tuhan karena tolongan-Mu, karena jaga kami Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan gak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Engkau telah tetapkan kami datang ke tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang Engkau sampaikan pada kami ya. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami semua. Diurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tapi biarlah Tuhan apa yang akan berkata-kata Tuhan melalui mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau sucikan kuduskan setiap kami ya. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Sudah. Shalom. Selamat datang di ibadah House of Grace di bulan apa? September atau bulan? Kita berdoain ya, biar kita bisa cepat-cepat menemukan tempat dan kita bisa ibadah rutin di daerah ini. Karena saya percaya banyak juga anak Tuhan di daerah ini yang belum terjangkau. Amin. Kita doain ya, sepakat ya. Wah, hari ini luar biasa nih. Ada Ibu Fani, welcome Ibu Fani. Baru pertama kali datang. Baru datang ya. Saya mengucap syukur ya. Kita gini, coba yang kita kan tinggal di sekitar nih ya. Bener nggak sih apa cuma ini cuma perasaan saya doang nih? Kita kalau tinggal di Sydney ini hidup makin hari makin ini ya, makin keras ya. Apa cuma perasaan saya doang? Kalau saya sih berasa, wah
hidupnya tuh makin cepat gitu loh. Atau pagi, atau malam, atau hari Sabtu lagi, atau akhir bulan lagi. Ya kalau di sini enaknya gitu cepat karena gajinya tiap minggu ya. Itu doang enaknya. Tiap hari. Berarti kalau kayak gitu saya bukan pesan saya doang nih. Nah setelah saya lagi renung-renungin kayak gitu, wah kita hidupnya makin ras nih. Jadi seolah-olah kita nggak tahu lagi, maksudnya kita cuma hidup tuh rutin aja, pagi, siang, sore, malam, hari ganti hari, minggu ganti minggu, terus berulang gitu. Nah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pernah mikir nggak, pernah berpikir nggak, kira-kira ini kita hidup mau ngapain ya gitu? Apa cuman kita jalanin rutinitas aja gitu, kita tua, mungkin sampai kita dipanggil pulang, ya atau mungkin tahu nggak kira-kira nih kita di sini mau ngapain gitu. Nah waktu Vira bilang kamu siap-siap ya, nanti khotbah di bagian di house of nih yang sekarang nih. Nah, saya berdoa gitu. Nah waktu saya berdoa, Tuhan kira-kira pesan apa sih yang mau saya kenal? Nah ini ayat ini muncul itu terus-terusan muncul di benak saya. Ayat ini udah nggak asing lagi, pasti semua udah dengar, udah baca gitu. Nah sebelum saya baca, makanya saya mau mengapresiasi juga nih sama teman-teman nih, karena dengan sesibuk apapun kita hidup di Sydney, masih mau meluangkan waktu di datang sini. Bahkan terus terang aja ya, saya juga tadi masih kerja sih. Tadi juga saya masih kerja, tapi ya itu ya nyuri-nyuri waktu gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak kerja nggak ada duit. Sering gaji. Tapi nggak apa ya. Oke, sebelum saya mulai, kita dari posisi yang enak, saya juga mengerti dengan cuaca kayak gini, dengan dari posisi yang enak, tapi jangan terlalu enak. Nanti kita bisa tidur. Karena saya juga nggak mulai, saya juga kalau saya nggak foto, mungkin saya juga bakal ngantuk. Ibu Vira udah bawa mesin kopi, tapi dia belum pikir. Tapi di situ ada itu terus di sini ada apa tuh di situ tuh apa luar biasa nih Cina masih ini. Di situ ada tusuk gigi. Jadi kalau udah terlalu ngantuk bisa tusuk gigi ganjel. Ditambah ya, beres ya. Soalnya saya ngerasain kalau ngantuk tuh atau udah berat itu tuh emang kayaknya perlu diganjel gitu. Kalau di mata itu susah banget gitu. Oke, kita baca ya ayatnya di Mazmur 90 ayat yang ke-12 aja. Ya sebenarnya kalau mau baca satu kali kok nggak apa-apa, tapi kali ini saya mau baca satu ayat. Saya akan baca ini ya. Oke. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, mungkin ayat ini udah. Sorry. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya ulangin lagi ya. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, waktu saya berdoa, ayat ini muncul terus. Tuhan, kenapa nih kalau kita disuruh menghitung hari? Maksudnya apa? Gitu kan? Jadi saya terus mencoba menggali gitu. Kenapa nih Tuhan kita disuruh menghitung hari? Tahu nggak maksudnya menghitung hari itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin bisa bantu saya? Ya. Oke, saya langsung jawab aja deh. Ini kan bukan tanya jawab, ya mesti tanya-tanya sih kayak sekolah minggu aja. Oke, ternyata ya ini kalau kita lihat dulu nih, sebelum kita cari tahu artinya, itu kalau di terjemahan di bahasa Indonesia masa kini ya di DINK itu saya bacain ya, ini lebih mudah dimengerti nih. Mana 90 ayat 12. Nah, saya bacain ya di terjemahan bahasa Indonesia masa kini nih. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ternyata Tuhan masih tahu nih menghitung hari itu tuh bahwa kita tuh harus itu tuh menghitung ini arti yang pertama ya, kalau dihitung bukan dari ini dihitung dari arti arti yang pertama itu, jadi maksudnya maksud dari kata menghitung hari itu, jadi Tuhan tuh mau ngasih tahu hitung dong hari-hari hidup kamu gitu. Tuhan jadi kalau kita baca konteksnya di Mazmur 90 ini adalah doa Musa. Musa itu berdoa pada Tuhan karena itu pada waktu itu kan bangsa Israel kan lagi baru keluar dari Mesir, dia tuh mau ke Israel masih padang gurun. Nah pada saat itu tuh banyak bangsa Israel itu tuh ketimpa banyak apa sih itu karena dosanya itu. Nah jadi itu Musa berdoa sama Tuhan bahwa untuk mengajar
ajarkan nih ke bangsa Israel itu tuh untuk coba dong Tuhan ajarin ke kita supaya kita ngerti nih, maksudnya bahwa nih hidup kita ini singkat. Nah itu untuk menghitung hari maksudnya begitu. Hidup kita ini singkat. Nah, kalau dari mana yang hidup kita singkat? Nah itu tadi di ayat kalau kita baca di ayat 10 ya, di ayat 10 balik lagi ke terjemahan yang biasa. Nah di ayat 10-nya itu dibilang masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Nah lalu saudara hitung nih hari-hari saudara nih. Sekarang kita belum nggak usah dibilangin lah kita udah berapa. Jawabnya masing-masing. Tapi udah tambah dekat. Nah, kalau saya terus terang aja deh. Saya mau 48, berarti kira-kira kalau 70 kurang 48. 22. Terus orang lebih. Nah itulah hari-hari kita ini udah semakin 32 kok. Ya, 32 tahun ya, kalau dikali hari berapa jam? Ya intinya gitu, Tuhan mau bilang hitung tuh hari-hari kamu gitu loh. Bahwa kita nih hari-hari kita ini berharga. Sehingga nih kalau kita tahu sisa hari kita hidup itu, kita tahu nih, jadi kita jadi hidup kita itu bisa bijaksana. Nah, pengertian yang kedua dari menghitung hari itu kalau kita baca nih ya, bukan baca, kalau saya selidiki dari asal katanya itu dari bahasa apa ya? Ibrani. Nah ini itu artinya itu tuh menghitung ya. Menghitung itu dalam bahasa asli kata menghitung hari itu dipakai kata maunah, mana? Nah salah satu artinya itu dipakai untuk itu artinya ini prepare. Prepare itu bersiap. Nah jadi sebenarnya tuh Tuhan mau juga dalam kita menghadapi hidup kita itu kita tuh harus mempersiapkan hidup kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Bukannya berarti kita ada berdoa yang terjadilah sesuai kehendak-Mu, maksudnya ya Tuhan pasti kasih kita yang baik, tapi Tuhan juga mau kita juga harus mempersiapkan apa yang akan kita jalani buat hidup kita. Sehingga kalau kita udah bersiap-siap gitu, nanti Tuhan ubahkan hati kita jadi bijaksana. Nah, kehidupan kita ini ibaratnya kita lagi bertanding. Jadi senantiasa itu kita harus siap-siap terus, jangan lengah. Kita ini lagi, semuanya ini lagi di tengah-tengah pertandingan, kita baru finish. Jadi harus senantiasa tuh aware. Nah, kita udah tahu ya, jadi tadi ada dua tuh. Yang pertama, menghitung hari hidup kita. Yang kedua itu artinya itu kita harus mempersiapkan. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian bijaksana ini dulu, agar kita beroleh hati bijaksana. Nah, apa nih yang dimaksud dengan bijaksana? Bijaksana itu berbeda dengan pintar. Orang yang pintar belum tentu bijaksana. Nah, kalau pintar itu, ini sih kata ini ya, definisi pintar itu ya kata ahli-ahli itu lah, bahasa itu. Nah, pintar itu tuh sebenarnya cuma karena dia belajar lebih dahulu, karena tuh dia tuh tahu lebih dulu, karena tuh belajar. Nah, orang bisa jadi pintar hanya dalam waktu 1 hari dia bisa pintar, karena dia belajar, gitu kan? Kayak Kimi gitu misalnya, dia mau pintar main drum bisa kalau dia belajar terus dalam 1 hari dia belajar terus pintar. Tapi untuk menjadi bijaksana tuh nggak bisa dalam hanya sekejap, itu perlu proses. Bahkan untuk menjadi bijaksana itu tuh yang memerlukan waktu seumur hidup kita ini gitu. Nah kalau kita lihat lagi nih definisi bijaksana nih ya, oke. Bijak adalah orang yang sanggup mengambil keputusan yang tepat di waktu dan kesempatan yang tepat. Nah ini kan bijaksana kalau menurut yang umum. Nah kalau menurut kita nih orang-orang Tuhan apa nih? Ya udah tinggal tambahin aja. Mampu orang yang sanggup mengambil keputusan yang tepat di waktu dan kesempatan yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar kan? Ya sudah. Ya simpel aja. Nah, Tuhan mau kita nih menghitung hari kita gitu loh, agar kita nih bisa menjadi bijaksana. Bijaksana itu tadi gitu loh. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, di ada kesempatan yang tepat. Nah, saudara, untuk menjadi bijaksana nih, saudara ya, sebenarnya di Amsal tuh banyak sekali sih cara untuk kalau kita baca. Tapi oke, saya akan ngambil beberapa. Nah, gimana sih biar kita menjadi bijaksana nih?
Nah, yang pertama nih, jika kita ingin bijaksana, itu mau nggak mau, itu satu nih. Yang pertama itu yang pertama ada di Amsal 1 ayat 7. Jadi kita baca yuk, Amsal 1 ayat 7. Ini, aduh mata saya, maaf. Oke, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah perbuatan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat pendidikan. Jadi kunci yang pertama itu kalau kita mau menjadi bijaksana itu kunci pertama itu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan apa saudara? Takut nih sama Tuhan nih. Takut dihajar Tuhan, yang gitu ya. Takut itu maksudnya respect. Kita tuh takutnya ya respect sama Tuhan. Jadi ada Tuhan, nggak ada Tuhan, ya kita tetap hormat sama dia. Jadi kita bakal menjalankan apa yang dia mau dan nggak melakukan apa yang dia tidak mau kita lakukan, gitu loh. Nah itu takut akan Tuhan. Nah otomatis kalau kita takut akan Tuhan, ya itu juga bisa dikasih hikmat, gitu loh. Juga dengan cara melalui firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kan berarti kan kita kan juga pasti kan patokan kita kan firman Tuhan ya. Kita kan penyanyi ya. Ya sekarang nyanyi lagu yang lagi kata apa tuh? Terhubung aja. Kita terhubung denganmu gitu kan. Nah kita kan sering nyanyiin itu gitu kan. Jadi apa tuh firman Tuhan kan adalah dasar hidup kita. Nah kalau kita takut akan Tuhan, jadi karena firman Tuhan itu tuh dasar hidup saudara. Jadi kalau saudara jadikan firman Tuhan dasar hidup saudara, nanti secara nggak sadar nih kita bakal, kalau kita lihat nih, kalau saya suka ngomong ya, keputusan-keputusan kita kan dalam hidup ini kan banyak ini ya, banyak sekali untuk dituntut mengambil keputusan ya setiap saat. Contoh tadi saya makan itu tuh, saya mau makan ini atau mau makan sehat, itu kan keputusan harus ambil. Nah keputusan-keputusan itu kalau kita takut akan Tuhan, itu secara nggak sadar tuh nanti kalau kita lihat ke belakang, oh Tuhan ternyata kita sudah berjalan sejauh ini, kita sudah memutuskan sejauh ini, ternyata itu karena pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Ya mungkin sekali-sekali kita mungkin akan salah dan akan mungkin, oh Tuhan salah nih, mungkin kita nggak bisnis, kita nggak keputusan salah, kita rugi. Tapi that's okay, selama kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan bisa pulihkan kita. Nah itu tuh bedanya sedikit ya, tipis antara suara hati kita sama hikmat dari Tuhan. Itu bedanya tipis, dan saya juga nggak bisa ngajarin sama teman-teman nih atau sama bapak ibu gimana. Nanti kalau teman-teman atau bapak ibu sudah dipraktekkan itu, sudah sering nih melatih kepekaan kita, nanti bakal tahu sendiri gitu loh. Dan bedanya itu tipis gitu. Nah kita tuh saat itu tuh kan sangat perlu itu hikmat bijaksana dari Tuhan supaya kita tuh nggak salah gitu. Tapi sekali lagi ya jangan takut salah juga. Kalau salah ya pasti Tuhan juga bakal pulihkan kita. Oke, yang kedua nih, supaya kita berhikmat ya. Yang kedua, nah itu kita harus belajar dan mendengarkan teguran. Itu juga ayatnya ada di Amsal juga, di Amsal 9 ayat 9, saya akan bacakan gitu. Amsal 9 ayat yang 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi kalau orang bijak itu tuh dia pasti mau untuk mendengarkan teguran dan didikan gitu. Bahkan dia akan menjadi lebih bijak lagi karena dia mau mendengarkan. Nah orang tuh yang nggak mau dengerin itu orang yang sombong gitu loh. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, nah orang yang bijaksana adalah orang yang rendah hati. Jadi tadi saya bilang kalau orang yang nggak mau menerima didikan, merasa dirinya udah paling benar gitu ya, nah itu berarti dia nggak rendah hati. Nah biarlah nih orang lain nih mengenal diri kita bijaksana nih melalui perbuatan kita nih, bukan melalui perkataan kita, karena action kita ini, perbuatan kita tuh speak louder than apa sih dari perkataan kita gitu. Nah itu ada di Amsal 10 ayat 14, saya akan bacakan juga biar cepat. Amsal 10 ayat 14. Orang bijak
menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Satu lagi di, sorry, saya bolak balik. Amsal 12 ayat 20, sorry ya, ini rendah hati. Amsal 10 ayat 14 dan ayat 12 ayat 23. Sorry, saya salah, itu benar ya? Oh iya, benar. Amsal 10 ayat 14 dan Amsal 12 ayat 23. Amsal 12 ayat 23. Oke, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyerukan kebodohan. Jadi orang yang bijak itu menyembunyikan pengetahuan, jadi dia nggak sombong gitu, nggak tinggi hati, nggak menganggap dirinya itu pintar. Oke, lanjut lagi yang keempat. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Jadi kita baca lagi sekali lagi di Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16. Orang bijak bernasihati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan rasa aman. Nah saudara, kita ini boleh menjadi orang yang paling pintar atau paling cerdas, paling bijak. Tapi kalau hidup kita ini masih dalam kejahatan, gitu ya, itu tetap aja kita dibilangnya nggak bijaksana, nggak bijak. Bener nggak? Kita nggak salah ya. Kita boleh pintar, bijak, tapi kalau hidup kita masih nggak bener, masih di dalam kejahatan, bisa nggak kita dibilang itu bijak? Contoh, ada ini nih hacker hobinya nge-hack bank gitu kan, hack komputer bank. Oh dia pintar banget, bijak banget, keren. Tapi ya itu hidupnya nggak bener. Bisa dibilang bijak ya? Ya enggak lah. Jadi intinya kita mesti hidup dalam kebenaran gitu. Oke, nah saudara, firman Tuhan pada siang hari ini nggak banyak-banyak, karena kalau kebanyakan juga percuma kalau nggak masuk gitu ya. Jadi hal-hal tadi, jadi saya rangkum lagi ya. Intinya, halo teman-teman yang baru datang. Halo nih, shalom. Welcome. Oke, saya rangkum ya, kan udah telat, saya rangkum aja dari awal. Jadi kita ini perlu untuk menghitung hari-hari hidup kita nih, agar kita ini bijaksana. Tadi saya udah kasih tahu menghitung hari itu apa. Jadi ada dua. Pertama, menghitung hari itu maksudnya menghitung hari-hari hidup kita, berapa sisanya. Normalnya umur manusia 70 tahun, selebihnya kesusahan. Nah, sekarang saudara hitungnya sendiri umurnya berapa, tinggal kira-kira kalau di 70 tahun kira-kira kurangnya berapa gitu kan. Sehingga tuh kita bisa tahu, kita tuh bisa hidup dengan bijak. Nah tadi yang kedua itu tadi artinya apa yang itu? Hitung? Prepare. Jadi kita harus mempersiapkan tuh hidup kita untuk menghadapi hari-hari yang akan kita lewati. Sehingga kita dapat hidup dengan bijaksana. Nah, maka itu ya teman-teman, jadilah kita orang-orang yang bijaksana. Karena orang bijaksana adalah karena bijaksana itu adalah apa? Sehingga orang lain itu terhindar dari sorry. Maaf, saya salah baca. Oke. Jadi jadilah orang yang bijaksana, sehingga orang dapat melihat hidup kita tuh lebih berarti lagi. Nah, ini untuk perundungannya ya saudara-saudara ya, nggak usah jawabnya masing-masing aja. Jadi sudahkah nih kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita untuk hal yang terjadi di hari-hari kita ke depan, sehingga kita bisa menghidupi nih hidup kita nih dengan bijaksana, hidupnya bijaksana di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Kepada Bapak, kepada kita. Shalom semua, diberkati dengan firman Tuhan. Iya, jadi hari ini kita belajar ya bahwa yang namanya hidup itu sebenarnya ada waktunya 70 tahun gitu kan. Cuman kan semua orang kadang-kadang suka pede ya, aku bakal hidup 120 tahun gitu. Bahkan ada pendeta yang berkata, aku mau hidup 120 tahun. Saya silakan kalau punya iman sampai sejauh itu gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tuh punya limit 70 tahun. Sisanya sampai 80 tahun kalau Tuhan perpanjang, tapi sisanya udah kesusahan dikarenakan kita mau olahraga, mau juga makan,
nggak bisa dibohongi gitu loh. Itu limit yang Tuhan kasih. Bahkan Rasul Paulus berkata kita harus belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dalam arti selama 70 tahun ini kita sudah memikirkan belum perkara yang di atas? Kita sudah memikirkan belum apa sih yang harus kita kerjakan selama 70 tahun hidup kita gitu. Pastor Jeffrey Rahmat berkata seperti ini, aku mau ketika aku meninggal orang melihat kuburan aku tuh berkata seperti ini, wah dia sudah mengeluarkan semua potensi yang ada dan dia sudah membangun rumah Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya sudah tercapai. Dia berkata, saya nggak mau ketika orang datang ke kuburan saya dan bilang, kasihan banget nih orang, talentnya padahal besar, kemampuannya besar, talentnya besar yang dikasih Tuhan, tapi dia doing nothing gitu. Makanya di dalam 70 tahun ini kita harus be prepared. Tadi kata Pastor Yuki, bijaksana artinya preparation gitu ya kan. Kita sebagai ibu are we prepared yet for the things that we need to do? Misalnya kita harus look after the family untuk memperkenalkan Tuhan dalam keluarga kita. Itu crucial loh. Ya kan, as a family Tuhan harus diperkenalkan kepada generasi kita. Limit kita ya 70 tahun kata firman Tuhan gitu. Jangan sampai nanti 69 tahun kita baru memperkenalkan Tuhan. It's too late. And then nobody knows what's gonna happen tomorrow, right? Gitu. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari yuk kita menghitung hari-hari kita gitu. Yang masih seger ya kan, kaki kita semua masih bagus di sini untuk jalan memberitakan firman Tuhan gitu ya kan. Untuk telepon orang, hi how are you gitu kan. Nah, saya akhir-akhir ini juga merenung Tuhan, siapa lagi yang Tuhan mau aku bawa lagi kepada Tuhan gitu kan. Banyak hal-hal yang aku renungkan, Tuhan aku mau dong jadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya kan. Amin. Ya jadi dan kalau kita minta Tuhan kirim loh. Percayalah Tuhan kirim. Makanya Letington, come on, mari kita sama-sama berdoa, Tuhan aku mau bawa jiwa, Tuhan kirimkan. It's happening gitu ya. Tadi kita ketika meminta Tuhan menjawab. Jangan cuma minta Tuhan aku mau rumah, aku mau mobil gitu, aku mau istri tambah 1 ya. Istri mulu udah tahu, suami tambah. Beda keluarga suami. Dikit-dikit tambah istri, nggak pernah tambah suami. Itu kan yang bicarakan suami. Tapi cukup ya, cukup ya. Jadi itu ya, jadi saudara kita belajar bahwa hidup kita ini sebenarnya terbatas gitu kan. Kalau puji Tuhan sampai 70 tahun gitu ya kan. Saya ini sebenarnya kan harus ke dokter ngecek jantung karena detak jantung saya itu terlalu lemah gitu kan. Saya belum sampai belum ngecek juga. And then setiap malam kadang saya tidur belakangan. Saya ngerasa di Tuhan nih besok aku bangun gak ya gitu ya kan. Dalam arti kayaknya aku bisa lihat jantungku kok kayaknya pelan banget gitu ya kan. Ya itu to be honest gitu loh kan. Maksudnya tomorrow apakah aku akan bangun gitu kan dengan sehat gitu ya kan. I mean like ya kita benar-benar nggak tahu. Bahkan pengkhotbah berkata kita ini seperti rumput gitu loh. Hari ini ada rumput apa bunga? Rumput Ya kan, rumput juga dibilang rumput yang hari ini ada, besok tiba-tiba keinjak orang mati langsung. Di depan itu banyak rumput ya kan, misalnya seperti itu. Jadi it's very limited gitu. Ya kan, dan anggap aja tomorrow is gonna be our last day untuk kita tetap berbuat untuk Tuhan maunya apa di dalam hidup kita. Kalau engkau seorang ayah, pikirkan your family, your kids gitu ya kan. Apakah Anda seorang kakek? Thinking about your kids and your children gitu ya kan. Dan kalau kalian sudah mengenalkan semua kepada anak-anak dan cucu mantu semua, pikirkan tetanggamu apakah sudah mengenal Tuhan. Karena kan itu kan mandat yang paling utama dalam hidup kita sebagai manusia. Bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pesan Tuhan hari ini cukup singkat, jelas dan padat, tapi pikirkan hari-hari kita bagaimana kita mau hidup secara bijaksana atau mau hidup secara ugal-ugalan dan doing nothing gitu. Dan saya bersyukur pada hari-hari ini mari kita bahas soal sahabat, dan saya bersyukur saya punya banyak teman-teman sahabat yang mengencourage yuk kita dekat lagi sama Tuhan, yuk kita melayani lebih kuat lagi gitu ya kan, yuk kita menabur lebih kuat lagi, semua for the kingdom of God. Amin. Amin. Jadi semangat untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun kalian pergi, karena apa yang ditabur tak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Ada kesaksian atau ada apa lagi Pak? Silakan yang bersaksi.
Kalau tidak ada, saya serahkan pada Bapak untuk Dan berbeda, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ya, kata itu kita perlu sadar hari ini dan berbudi dari Bapak. Berbudi, kita ini jadi orang yang berbudi. Berbudi itu kita pernah kita bicarakan. Renewing mind. Karena hidup kita kalau pikiran itu tidak bertobat dan kita tidak berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita sulit mengerti kehendak Tuhan. Tadi pagi I have a good time with God. Dia bilang begini, kamu lihat ya, orang itu bisa bikin kegiatan apa saja di weekend, dan kalau dia continue, dia akan dapatkan hasilnya. Gitu ya. Nah saya pikir-pikir, kita itu kalau hari Sabtu udah habis aja. Gitu. Saya kan rasanya apa nggak bosan ya jemaat ya, diajak ke Lepington, diajak ke apa namanya Wolonggong, diajak ke nursing home, itu setiap Sabtu ya. Terus Tuhan tanya, kamu bosan nggak? Saya enggak itu Tuhan. Udah, itu diciptakan di dalam jemaatmu. Kalau jemaatmu pasti ada yang suka yang ke mountain, ke beach, silakan. Tetapi paling tidak kalau dia berkata hari ini aku mau cari Tuhan, kamu ada kegiatan. Saya kira, betul juga ya. Sebab ada kelompok-kelompok ya. Kalau hari Sabtu itu pergi sama teman-temannya naik motor. Kalau hari Sabtu janjian naik sepeda goes. Gitu. Dan kita punya pilihan semua. Pak Ryan bisa milih goes, gitu ya. Pak Yuki bisa milih sepeda motor, geng motor dia. Apa namanya? Geng motor. Geng motor itu. Jadi kalau dia lagi mau itu disalip di tikungan, gitu saudara ya. Tetapi aku beri kekuatan kepada kamu bikin acara-acara rohani, gitu. Sehingga ketika satu kali nanti ada orang aku ingin dekat dengan Tuhan nih, dia ingat kita, dia telepon kita. Hari ini kemana Pak? Hari ini kemana Pak? Sudah mulai terjadi. Ya, beberapa orang tuh tanya, besok Sabtu acaranya apa? Oh, kita ke Wolonggong, bisa ikut nggak? Gitu ya. Jadi kita ini di Lepington juga ada tanya Sabtu besok acara apa Pak? Lepington. Waduh, saya kurang ngerti ya, tahu gitu, saya udah siap-siap gitu. Ya, jadi rupanya ada sesuatu yang kita kejar. Bangsa Israel tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena mainnya belum berubah. Tapi kalau kita sudah mengubah, kita akan menjadi orang-orang yang tua, sehat, bahagia. Amin. Mau tuanya mau? Siapa yang ingin dekat dengan Tuhan? Siapa yang ingin dipanggil pulang? Ini kan panjang. Ada yang 100 tahun. 100 tahun buat apa kamu nggak sehat? Betul nggak? Iya dong. 100 tahun buat apa sehat tapi nggak bahagia? Oh nggak enak. Tua, sehat, bahagia. Ambil. Kayak Tambahin lagi. ganteng. Tambahin lagi. Mewah juga. Itu hari-hari. Saya bersyukur sekali. Saya berharap itu bisa menular di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai nanti ketika orang melihat kuburan kita, aduh kasihan ya seperti tadi sampaikan ini. Sebab setiap kita punya talenta dan punya karunia. Amin. Talenta itu bisa dilatih, semua orang bisa. Masak itu dari tidak masak jadi Peter masuk tombol film. Ya kemarin bersaksi di Komsel, saya dulu saya suka masak, saya suka makan. Tapi setelah sampai sini, bumbu kuntin disikat semua ya. Dan masakannya dia enak. Pasti lebih enak dari biasanya. Karena bumbunya double. Kebanyakan. Lebih baik kebanyakan ada rasanya daripada tidak. Kalau ibu light. Gitu ya. Saya itu kalau ibu masak nggak usah pakai rasa, tak kasih kan. Nah tadi kebiasaan tadi kan kasih. Jadi nanti kalau makan itu jangan kasih itu, jangan kasih kecap asin. Pak Fendi sampai hari ini semua mengalami kesaksian yang sama. Ya, saudara dikasih Tuhan, gunakan talenta saudara, latih semaksimal mungkin. Saya suka tuh sama Pak Riyandi, setiap kali saya pulang dia lagi dia apa namanya,
Deal. Jim. Jim. Saya nggak pernah nge-gym dia. Ya, tapi juga karunia-karunia tolong ya ditambahkan. Kita ini dalam satu lingkungan yang saya percaya sanggup mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, bawa jiwa-jiwa melalui karunia. Kalau suka berdoa, doakan orang. Oh, gratis. Mendoakan orang itu gratis. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau mau mendoakan orang, jangan bilang, can I pray for you? Orang tidak mau. Bilangnya, can I bless you? Ya. Bolehkah aku memberkati kamu? Oh iya boleh dong. Mari kita berdoa. Berkatnya melalui doa. Saudara praktekkan itu. Ya. Karunia-karunia itu akan muncul dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Baik ya. Jadi aktivitas jasmani kita kerjakan, aktivitas rohani kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana karena mampu menghitung hari-hari di dalam kehidupan kita. Amin ya. Kita berdiri mulia nama Tuhan. Mulia yang hari-hari ini kau berkata kepada Tuhan, aku mau ya Tuhan menggunakan waktu-waktuku menjadi lebih bijaksana lagi. Mungkin aku bukan orang yang takut kepada Tuhan, aku sembrono, aku mampu sendiri. Hari ini adalah hari yang baik ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita mau menjadi bijaksana, belajar takut kepada Tuhan, mau menjadi bijaksana, belajar bersedia mendengar teguran dari orang-orang sekitar kita, pemimpin-pemimpin kita untuk membawa kita dalam kehidupan rohani, mau menjadi bijaksana, kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, mau menjadi bijaksana, kita menjauhi segala kejahatan. Saudara, hadapkan hidupmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa. Bapak Surga, firman-Mu sudah disampaikan. Semua kami mau Tuhan untuk menjadi bijaksana di waktu-waktu yang hebat ini, di waktu-waktu yang sempit ini, di waktu-waktu sepertinya berjalan dengan cepat, di waktu-waktu di mana kadang kami sulit untuk memberikan prioritas mana Tuhan. Ajar kami bijaksana. Kau melihat setiap hati yang terbuka pada saat ini. Kau berikan pemahaman, kau berikan roh yang takut akan Tuhan, kau berikan kerelaan untuk ditegur dan diajar, kau berikan kerelaan untuk kami menjadi rendah, tidak mempertahankan ego kami, kau memberikan kerelaan untuk kami menjauhi kejahatan. Rubah cara berpikir kami, karena cara berpikir lama hanya akan membawa kami dalam kebinasaan, tetapi cara berpikir yang baru, pembaharuan budi itu akan membuat kami mengenal kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna dalam hidup kami. Bapak-Mu berdoa biar anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, berumur panjang, sehat, dan juga Tuhan Yesus bahagia hidupnya, hidup di dalam kasih kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa, menjawab setiap kami dan memberikan kelegaan atas kehidupan kami. Kalau ada satu dua yang datang pada siang hari ini, ada satu kebutuhan yang ada Tuhan, melihat sampai kedalaman hati, sebab Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, Tuhan Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan atas kehidupan kami, Tuhan Yehova Nisi, panji keselamatan kami, memberikan kami kemenangan di dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita selesai, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
memberkati setelah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua kita berkata, amin. Kita selesai. Mesin kopi.